Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mopi sebagai mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 23020-635. Dalam hal ini di sini saya akan melakukan kegiatan seminar proposal dengan judul saya yaitu penerapan manajemen keuangan terhadap kestabilan lembaga pendidikan Islam di Palopo, dengan dosen pengampu saya yaitu Ustaz Ali Naharudin Tanal, SPD MPD. Terus kita lanjut ke pembahasan. Adapun di slide selanjutnya yaitu membahas tentang daftar isi. Adapun di dalam daftar isi saya itu berkaitan tentang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat. Terus masuk di bab 2 kajian teori, yaitu kajian terdahulu, deskripsi teori, dan kerangka berpikir. Terus masuk di bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang berisikan tentang jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu, definisi operasional dan populasi, serta stempel, dan ditutup dengan penutup. Terus masuk ke bab pertama, membahas tentang latar belakang penelitian. Lembaga pendidikan Islam memiliki peranan strategis dalam mencetak generasi yang berkarakter Islami, unggul, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun dalam menjalankan fungsi tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan stabilitas operasional. Pengelolaan keuangan tidak efektif dapat berdampak langsung pada kemampuan lembaga untuk mempertahankan keberlanjutan program pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Terus, manajemen keuangan yang baik menjadi kunci dalam mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan. Dengan penerapan manajemen keuangan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, lembaga pendidikan Islam dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Maka penelitian ini sangatlah penting dilakukan untuk memahami sejauh mana penerapan manajemen keuangan dapat mempengaruhi kestabilan lembaga pendidikan Islam dengan mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi strategi bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan pengelolaan keuangan sekaligus menjaga kestabilan operasional dan kepercayaan masyarakat. Terus lanjut di rumusan masalah. Di dalam penelitian saya, judul penelitian saya ini saya mengangkat 3 rumusan masalah atau 3 permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana tingkat kestabilan lembaga pendidikan Islam dalam aspek keuangan, operasional, dan dukungan di masyarakat. Terus yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara penerapan manajemen keuangan dan kestabilan lembaga pendidikan Islam? Terus kita beralih kepada tujuan penelitian saya. Di dalam tujuan penelitian saya ini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu menganalisis penerapan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan lembaga. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lembaga pendidikan Islam, termaksud aspek keuangan, operasional,
kualitas pendidikan serta dukungan masyarakat. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu nilai hubungan antara penerapan manajemen keuangan dan kestabilan lembaga pendidikan Islam untuk mengetahui apakah keuangan yang baik dapat meningkatkan kestabilan lembaga secara keseluruhan. Terus kita beralih kepada kajian terdahulu. Di dalam kajian terdahulu ini saya menempatkan 5 kajian. Yang pertama, penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 2018 dengan judul Pengelolaan Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Manajemen Keuangan Syariah dalam Pendidikan Islam. Terus pendidikan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Antara Manajemen Keuangan dengan Mutu Pendidikan yang ada di Madrasah. Terus yang keempat, pendidikan yang dilakukan oleh Agus Salim pada tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Daya Zakat untuk Kestabilan Lembaga Pendidikan Islam. Dan penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah pada tahun 2022 dengan judul Strategi Pengelolaan Keuangan dalam Lembaga Stabilitas Pesantren Modern. Terus kita masuk ke dalam kerangka teori dengan judul saya yaitu Pengaruh Penerapan Manajemen Keuangan terhadap Kestabilan Lembaga Pendidikan Islam di Man Palopo. Terdapat 2 variabel yaitu penerapan manajemen keuangan. Di dalamnya membahas tentang penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan, transparansi dalam pelaporan keuangan, efisiensi dalam pengelolaan data operasional, akuntabilitas terhadap penggunaan data, kepanutan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran. Terus yang variabel yang kedua yaitu kestabilan lembaga pendidikan Islam. Di dalamnya membahas tentang stabilitas pendanaan dari sumber internal ataupun eksternal. Yang kedua, kelancaran operasional pendidikan, dalam hal ini penggajian guru dan pemeliharaan fasilitas. Yang ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Yang kelima, keberlanjutan program pendidikan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip syariah dalam manajemen. Terus dari 2 variabel ini serta pembahasannya, maka lahirlah yang disebut dengan analisis data. Nah, dari analisis data ini juga maka akan menghasilkan yaitu hasil penelitian. Terus kita masuk kepada metode penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel penerapan manajemen keuangan dan kestabilan lembaga pendidikan Islam secara sistematis. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui tingkat hubungan atau pengaruh antara kedua variabel tersebut. Baik, mungkin itu saja seminar proposal dari saya, yaitu Muhammad Mufiq dengan NIM 23020-635. Apabila ada kekurangannya, itu datangnya dari pribadi saya selaku sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah yang maha sempurna atas segalanya. Saya Muhammad Mufiq selaku sebagai pemateri mohon mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.